Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minal muhlikat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul hawdi wasyafa'at. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa azim ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marilah sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan memperoleh berbagai macam kebaikan, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhimpun berbagai macam kebaikan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, sehingga kita bisa memperoleh berbagai macam kebaikan, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kelak kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Sayyidil Muttaqin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada tiga ungkapan yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana ungkapan ini wajib untuk kita perhatikan dan kita jadikan pegangan, di mana saat ini kita sudah berada di satu zaman yang begitu banyak provokasi-provokasi yang berada di tengah-tengah kita, baik itu berupa akidah ataupun lainnya. Sehingga dengan tiga ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita bisa mendapatkan keselamatan dari berbagai macam fitnah yang ada. Apa yang pertama yang beliau katakan, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya di antara nikmat dunia cukuplah agama Islam menjadi nikmat untuk kamu.
Apa maksud daripada ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini? Maksudnya adalah ketika Allah tidak memberikan kepada kita nikmat yang lainnya, tetapi Allah berikan kepada kita nikmat Islam, maka cukuplah nikmat tersebut ada pada diri kita. Kenapa demikian? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau mengatakan, "Lau a'tahu Allahu ad-dunya bihadzafiriha wa mana'ahu al-Islam lakana dzalika wabalan 'alayh. Walau a'tahu al-Islam wa mana'ahu ad-dunya lam yadurruhu dzalik." Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau seandainya Allah memberikan kepada seseorang nikmat dunia, bahkan dengan fasilitas dunia lainnya, Allah berikan jabatan, Allah berikan kedudukan dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, wa mana'ahul Islam, tapi Allah tidak berikan kepada orang tersebut nikmat Islam, lakana dzalika wabalan 'alaih. Sungguh hal tersebut akan membahayakan untuk dirinya. Tetapi sebaliknya, lau a'tahul Islam wa mana'ahud dunya, kalau Allah berikan kepada seseorang nikmat Islam tapi Allah tidak berikan nikmat dunia, bahkan Allah cabut kenikmatan dunianya, lam yadurruhu dzalik, hal itu tidak akan memberikan bahaya untuk dirinya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita sebagai umat Islam, karena dengan kita menjadi seorang muslim yang memeluk agama Islam, kita telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan bahwa Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam li sa'adatil bashari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Islam adalah agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tujuannya untuk memberikan kebahagiaan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia mereka maupun dalam kehidupan akhirat mereka. Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain daripada agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak dia di akhirat nanti akan dikelompokkan bersama dengan orang-orang yang rugi. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat Islam yang begitu besar, nikmat Islam yang begitu agung yang Allah berikan kepada kita, wajib untuk kita menjaganya sampai Allah memanggil kita untuk bertemu di hadapannya. Apalagi zaman sekarang, kalau kita perhatikan di berbagai media sosial, banyak sekali bentuk-bentuk provokasi yang kita jumpai yang mengganggu daripada akidah umat Islam. Sehingga ketika kita sadar bahwa nikmat Islam adalah nikmat yang besar, maka insya Allah apapun bentuk provokasi tersebut tidak akan pernah kita hiraukan. Namun ironisnya, banyak di antara kaum muslimin yang saat ini mereka tidak sadar. Mereka seringkali mengeluarkan pendapat, komentar, ungkapan, statement dan lain sebagainya, yang ternyata kesemuanya itu bisa menjerumuskan mereka ke dalam kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir yang menulis kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi Ahla Tahqiq, yang mana kitab ini disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan judul Mirqatus Su'udit Tasdiq. Beliau pernah mengatakan,
di tahun 1800-an Masehi. Kata beliau, wa qad kathura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum anil Islam. Kata beliau, sungguh pada zaman ini, pada zaman beliau maksudnya, banyak di antara orang yang menganggap remeh urusan omongan. Banyak di antara orang yang menganggap enteng urusan pembicaraan. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfazun, sehingga keluar dari sebahagian mereka ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan, statement-statement tukhrijuhum anil Islam, yang mana itu semua bisa mengeluarkan diri mereka dari agama Islam. Wala yaruna dzalika dzamban fadlan an kaunuhu kufran. Dan yang lucunya, kata beliau, yang berbicara, yang berkomentar, yang berstatement, dia tidak memandang hal itu bagaikan satu dosa, apalagi memandang hal itu bisa menjerumuskan ke dalam kekafiran. Oleh karenanya di zaman yang semacam ini, kalau kita tidak memahami satu urusan, apapun urusannya, jangan sekali-kali kita memberikan komentar apapun. Khawatir komentar yang keluar dari dalam diri kita ternyata komentar-komentar yang bisa menjerumuskan kita keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Kata beliau, sesungguhnya di antara kesibukan yang ada, cukuplah ketaatan, baik taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi kesibukan untuk kamu. Apa maksud daripada ungkapan Sayyidina Ali ini? Yang pertama, kalau seandainya kita tidak memiliki kesibukan duniawi, kita bukan seorang pedagang, kita bukan seorang karyawan ataupun lainnya, tapi jangan sampai kemudian tidak ada di antara kesibukan kita yang kita isi dengan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga kalau seandainya kita diberikan kesempatan, diberikan amanah, baik itu sebagai pedagang, karyawan ataupun lainnya, maka jadikan setiap aktivitas kita di dalamnya ada ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau mengatakan terkait dengan takwa adalah an yuta'a fala yu'sa, wa yuzkara fala yunsa, wa yushkara fala yukfar. Takwa adalah di mana Allah selalu ditaati dan tidak dimaksiati. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, ingat, Allah selalu ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yuzkara fala yunsa, dan juga Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, maka ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yushkara fala yukfar, nikmat Allah selalu disyukuri dan tidak diingkari. Jadikan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri sehingga kita bisa mendapatkan tambahan nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Sesungguhnya di antara nasihat, pelajaran yang ada, cukuplah kematian jadikan sebagai nasihatmu, sebagai pelajaranmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah berapa banyak orang-orang di sekeliling kita yang meninggal dunia, yang kita saksikan ataupun tidak kita saksikan. Mereka meninggal, ada yang dalam keadaan husnul khatimah, ada yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu semuanya, kata Nabi, tergantung kebiasaannya ketika ia hidup di alam dunia. Dalam sebuah hadis Nabi SAW
pernah mengingatkan kepada kita. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu ala ma mata 'alaihi. Kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam, seseorang itu meninggal tergantung kebiasaan hidupnya dan dibangkitkan kelak nanti sesuai dengan keadaan matinya. Kalau hidup di dunia cinta dengan perbuatan baik, cinta duduk di majlis-majlis yang baik, cinta dengan orang-orang yang baik, Nabi pastikan orang tersebut mati dalam keadaan baik. Tetapi sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, kalau seandainya orang tersebut ketika hidup di dunia tidak pernah melakukan perbuatan baik, tidak pernah duduk di majlis-majlis yang baik, tidak cinta dengan orang-orang yang baik, bisa dipastikan mati juga dalam keadaan tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Seorang penyair mengingatkan kepada kita, ya man bidunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal, al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Kata seorang penyair, ya man bidunyahu ishtaghal, hei orang-orang yang dengan dunianya mereka disibukkan, qad gharrahu tulul amal, sungguh panjang angan-angan kalian telah menipu kalian. Aw lam yazal fi ghaflatin, atau kalian senantiasa dalam keadaan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta dana minhul ajal, sehingga ajal menghampiri kalian. Ingat, al mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya tiba-tiba. Wal qabru sunduqul amal, sedangkan kubur adalah tempat di mana nanti amal kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan kepada kita, qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakan hai Rasulullah kepada umatmu, sesungguhnya kematian yang umatmu lari darinya, yang mereka takut darinya, fa innahu mulaqikum, pasti kematian akan datang kepada mereka. Siap atau tidak siap, terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, pasti kematian akan datang kepada mereka. Dan tidak sampai di situ, kata Allah, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian setelah mati kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha mengetahui perkara yang gaib dan juga perkara yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu kemudian Allah akan memberitahukan tentang apa yang pernah kalian lakukan ketika kalian hidup di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah 3 ungkapan Sayyidina Ali yang kalau seandainya kita perhatikan betul-betul, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dari berbagai macam fitnah yang terjadi pada zaman kita sekarang ini. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada di tengah-tengah kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati di dalam menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'idi syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم قوي إيمانهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم أنزل السكينة والصبر على قلوبهم. اللهم ارحم موتانا وموتاهم واشفه مرضانا ومرضاهم وعافي مبتلانا ومبتلاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين وإسرائيليين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم قلل عددهم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.